Shalom, saudara kekasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika masalah kita bertambah banyak, ketika beban kita semakin berat, saudara, lalu masalah kita tidak pernah kunjung berakhir, saudara. Kita tidak tahu di mana ujungnya. Nah, saudara, kita akan terseret di dalam situasi yang semakin berat dan kita berada dalam situasi yang boleh dikatakan dalam kesesakan. Ketika kesesakan itu semakin lama, kita akan mengalami yang namanya stres. Ketika stres itu berkepanjangan, saudara, dia akan bertambah menjadi depresi. Nah, saudara, setelah kita sampai kepada tahap itu, saudara, tentu hal yang terburuk bisa terjadi dalam hidup kita. Memang saudara, kita sadar bahwa ketika masalah kita biasa-biasa saja, kepekaan kita kepada Tuhan tidak terlalu terasa, saudara ya. Tetapi ketika beban kita semakin berat dan kita merasa tidak berdaya, saudara, di sanalah kepekaan kita akan Tuhan itu mulai sangat kuat, saudara. Nah, untuk itu, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan salah satu bagian firman Tuhan. Bagaimana kita menikmati keindahan kekuatan yang daripada Tuhan di saat-saat kita berada dalam kesesakan. Mari kita membaca Mazmur 59 ayat 1-18. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah, Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa, janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melonglong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan, habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melonglong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 59 ayat 1-18 ini adalah doa permohonan Daud. Dia minta Tuhan memberikan perlindungan kepada dia. Ketika saudara Raja Saul mengutus orang untuk mengawasi rumahnya, tentu saudara mencari kesempatan untuk membunuh ataupun mencabut nyawa Daud, saudara. Kemudian saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan Mazmur ini mirip dengan 6 ataupun 7 Mazmur sebelum-sebelumnya. Semuanya berisi ratapan atas musuh yang begitu kejam, musuh yang begitu licik. Lalu saudara, di sini Daud meminta keadilan Tuhan dan juga
Dia mengekspresikan akan keyakinan yang teguh kepada Tuhan sebagai Tuhan yang dapat diandalkan untuk memberikan perlindungan di saat-saat Daud merasa kesesakan, saudara. Nah, saudara, ayat 2-6 ini adalah ratapan dan permohonan Daud minta perlindungan dari Tuhan. Kalau kita perhatikan beberapa mazmur yang sebelumnya, saudara, ada satu pola yang sama di setiap doa Daud. Selalu Daud mengawalinya dengan menggambarkan kondisi dirinya. Dia sedang berada dalam ancaman maut dari musuh, kemudian dia katakan orang-orang yang mengancam dia adalah orang yang haus darah. Padahal dia katakan, saya tidak bersalah, aku tidak bersalah, aku tidak berdosa. Di saat Daud berada dalam kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan dan minta agar Tuhan bertindak melawan orang-orang yang berlaku jahat terhadap dia, bahkan melawan bangsa-bangsa yang berkhianat itu, saudara. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-7-16, di sini Daud memberikan gambaran tentang ancaman musuh sekaligus minta Tuhan menghakimi mereka, saudara, ya. Perhatikan, saudara, di bagian pertama itu dia menggambarkan tentang kondisi dirinya yang hidup di dalam ketakutan dan kesesakan. Kemudian, saudara, setelah dia memberikan gambaran itu, dia memberikan gambaran tentang ancaman musuh itu seperti apa, ataupun ancaman itu saudara, sesuatu yang dilakukan oleh orang berkali-kali, saudara, berulang-ulang. Nah, saya perhatikan di sini Daud menggambarkan bahwa musuh mereka itu seperti anjing liar yang melonglong. Lalu dia katakan mereka melilit kota dan mereka mengandalkan lidah atau mulut mereka yang penuh sumpah serapah untuk tentu menyakiti hati Daud, saudara-saudara. Ini saudara bisa perhatikan ayat 6, 7, ayat 12-15, saudara, itu ada pola yang sama. Lalu kemudian ayat 9, saudara, Daud sini menggambarkan respons Tuhan. Ya, saudara, menarik sekali, ternyata Tuhan pun saudara memberikan respons terhadap permohonan Daud untuk menyatakan keadilan, saudara, ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mentertawakan dan mengolok-olok musuh-musuh mereka itu karena kesombongan mereka, saudara. Ternyata memang apa yang kita perhatikan di dalam beberapa konteks bagian firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa Allah benci terhadap orang yang sombong, saudara, ya. Lalu saudara, ayat yang ke-10-13, ini adalah permohonan keadilan. Menarik sekali karena Daud minta agar musuhnya tidak dibunuh seketika, saudara, ya. Kenapa, saudara? Dia ingin supaya agar orang Israel itu bisa melihat kuasa Allah dan Daud minta supaya mereka diombang-ambingkan lalu mereka dihukum atas dosa-dosa perkataan yang mereka lakukan, saudara. Nah, saudara, ternyata di sini kita perhatikan bahwa Allah itu peduli kepada umatnya di saat-saat tidak berdaya. Allah itu selalu turun tangan di saat-saat kita berada dalam kesesakan. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang mengerti. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Dan Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Jadi, saudara, tindakan keadilan Allah yang sangat nyata bagi orang-orang benar membuat Daud tetap taat, membuat dia tetap tegar, membuat dia tetap kuat di saat-saat berada di dalam kesesakan. Itu sebabnya, saudara, ayat yang 17-18, Daud menutup mazmur ini dengan keyakinan yang kokoh dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia berkata begini, saudara, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Iya, kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setia. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah tempat pelarianku. Saudara, kalau hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, menghadapi situasi yang sulit, mungkin tidak sama dengan apa yang dialami oleh Daud, saudara. Tapi, saudara, saya kira setiap kita punya fase-fase di mana kita menghadapi kesulitan. Memang kita tidak bisa menghindari kesulitan dalam hidup ini, saudara. Ya, walaupun mungkin persoalan pribadi kita beda-beda, persoalan keluarga kita juga berbeda-beda, persoalan di tempat kita kerja juga berbeda-beda, ataupun usaha kita juga berbeda-beda. Atau, saudara, mungkin ada persoalan-persoalan yang lain yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup, saudara, yang mungkin membuat kita terseret di dalam penderitaan,
bahkan dalam tekanan-tekanan, bahkan membuat kita sudah hidup di dalam yang namanya kesusahan, saudara ya. Namun saudara, saya kira sebagai orang yang percaya, kita punya Tuhan yang kita andalkan. Untuk itu saudara, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, beritahukan kepada Tuhan persoalanmu, dan beritahu juga kepada Tuhan apa persoalan yang engkau hadapi. Lalu apakah kita boleh, saudara, menyampaikan juga tentang orang-orang yang mungkin membuat kita berada dalam situasi yang sulit? Saya kira Daud melakukan hal itu, tetapi bukan dalam pengertian kita melakukan itu dalam pengertian kita membalas, saudara, tetapi memberikannya kepada tindakan keadilan Allah untuk memberikan pembalasan, saudara. Nah, saudara, saya kira yang paling penting adalah di saat kita berada dalam kesesakan, jangan lupa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Dia adalah Tuhan yang kasih setianya tidak pernah habis, saudara. Dia adalah Tuhan yang selalu membela kebenaran, dan dia adalah Tuhan yang selalu bertindak adil di dalam jalannya, saudara. Saudara, Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin juga bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Saudara, percayalah, bersama dengan Tuhan engkau dapat melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan engkau. Dan engkau akan melihat dan engkau akan kagum akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Saudara, justru di saat kita merasa lemah, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kami dan juga menguatkan kami, bahkan memberkati kami ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, jikalau selama ini ya Tuhan sebagai manusia yang lemah, ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan, kami berada dalam kesesakan, dan kami tidak pernah mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan saat ini kami mohon kiranya Tuhan tuntun kami, tolong kami ya Tuhan supaya kami belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus percaya kepada Engkau, untuk menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, jadikan hari ini hari yang menjadi penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.